Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niza Lutfiana Dewi dari kelas PAI 3C. NIM 12201193221. Dalam video ini saya akan mempresentasikan bagaimana mengatasi menyesali diri sendiri. Apakah kalian semua pernah menyesal? Ya, kita semua pasti pernah merasakan penyesalan. Entah menyesal karena perbuatan yang dilakukan, menyesal karena keputusan yang diambil, atau bahkan menyesal karena nasib yang kita terima. Dalam Islam, menyesali diri sendiri itu tidak dilarang, namun juga tidak boleh berlebihan. Menyesali diri sendiri yang benar yaitu dengan cara bermuhasabah diri tanpa menyakiti fisik ataupun batin. Lalu arti dari kata penyesalan itu yaitu merasa tidak senang atau perasaan tidak senang atau tidak bahagia karena kita melakukan suatu perbuatan yang kurang baik, seperti dosa atau kesalahan. Lalu, kapan seseorang itu akan menyesal? Penyesalan adalah sesuatu yang yang nilainya itu sangat relatif dan bersifat personal. Bagi seseorang, mungkin suatu kejadian atau keputusan itu menjadi hal yang patut untuk disesali. Namun bagi orang lain, hal tersebut belum tentu menjadi hal yang patut untuk disesali. Sebanding dengan hal tersebut, apabila seseorang sangat mengharapkan keberhasilan atau hasil terbaik dalam suatu usahanya, namun dia malah mendapatkan hasil yang sebaliknya atau belum sesuai yang diharapkannya, maka hal itu juga dapat menimbulkan penyesalan dan penyesalan pun akan semakin sulit untuk dihilangkan. Biasanya orang yang memiliki sifat optimis itu lebih cenderung tidak mudah menyesal dibandingkan dengan orang yang memiliki sifat pesimis. Namun, hal tersebut tidak menjamin atau tidak menutup kemungkinan apabila seseorang yang memiliki sifat optimis itu juga akan merasakan penyesalan yang mendalam apabila dia merasakan kekecewaan terhadap suatu hal. Jadi pada intinya, penyesalan itu sifatnya sangat relatif dan bersifat personal. Nah, kali ini saya akan membahas hukum menyesali diri sendiri dalam Islam. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, menyesali diri sendiri dalam Islam itu diperbolehkan. Namun diperbolehkannya dalam konteks hal yang positif. Misalnya kita menyesali atau merasa bersalah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau, atau bisa saja ketika terjadi suatu kesalahan, kita tidak langsung menyalahkan orang lain, tapi kita berusaha untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Hal tersebut malah sangat dianjurkan dalam agama Islam. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Abi Ya'la Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah." Yang artinya diriwayatkan dari Abu Ya'la ibnu Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya sendiri dan berusaha beramal untuk kehidupannya setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 57-61 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina hum min khasyatihim musyfiqun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum birabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun ila rabbihim raji'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman karena ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mensekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut
karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Dan merekalah orang-orang yang memperoleh kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera mendapatkannya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 57-61. Setiap orang itu pasti pernah merasakan penyesalan. Meskipun begitu, kita harus bijak dalam menghadapi penyesalan itu. Kita tidak boleh terlalu memperpanjang atau terlalu larut dalam penyesalan kita itu sendiri. Karena penyesalannya berkepanjangan dapat menimbulkan dampak negatif seperti depresi atau trauma seperti menyalahkan orang lain, atau kita akan menjadi tidak semangat untuk menjalani kehidupan. Bisa menjadi hal yang penting menjadi terlantar dan menimbulkan atau menjadi sumber penyakit, dan bahkan yang paling parah itu sampai terjadi bunuh diri. Lalu bagaimana untuk mengatasi penyesalan itu? Ya, mengatasi penyesalan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk mengatasi penyesalan dari dalam diri kita. Kita sebagai si yang punya perasaan, kita harus bisa mengatasi penyesalan itu dengan berpikir positif. Berikut ini adalah cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi menyesali diri sendiri. Yang pertama yaitu kita harus yakin bahwa badai pun pasti akan berlalu. Maksudnya kita harus yakin bahwa setiap masalah atau kesalahan pasti akan berakhir dan kita akan mendapatkan hikmahnya. Yang kedua, identifikasi penyebabnya. Yang ketiga, kita harus bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Yang keempat, kita harus berpikir ulang. Yang keenam, kita harus menjadikan suatu permasalahan sebagai wujud introspeksi untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.